Saudara sepelayanan dalam kasih Yesus, berikut pendalaman yang bisa membantu dalam menyampaikan pemberitaan firman di tengah jemaat. Judul khotbah adalah Lakukan Segera. Bacaan Alkitab berdasarkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-8. Saudaraku dalam kasih Yesus. Ketika sebuah kesempatan ilahi datang mengetuk pintu kehidupan kita, terlalu sering kita menundanya, menimbang-nimbang, atau menolaknya, karena tampak terlalu sederhana atau tak masuk akal. Namun, justru dalam kesederhanaan ketaatan itulah mujizat Tuhan dinyatakan. Kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-8 mengajarkan kita, bahwa saat Tuhan memberi perintah, yang diperlukan bukan perdebatan, melainkan ketaatan. Hari ini, Tuhan memanggil setiap jemaat, tua dan muda, untuk segera bertindak sesuai perintahnya. Jangan tunda kebaikan. Jangan abaikan suara kasih karunia. Lakukan segera. Kitab 2 Raja-Raja ditulis oleh penulis anonim, kemungkinan seorang nabi atau imam pada masa pembuangan, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Tujuannya adalah merekam sejarah rohani bangsa Israel dan Yehuda, terutama dalam relasi mereka dengan Tuhan melalui para nabi. Pasal 5 mengisahkan Naaman, panglima besar tentara Aram atau Suriah, seorang yang dihormati karena kemenangan-kemenangannya, dan ironisnya, kemenangan yang dikaitkan pada pertolongan Tuhan atau Yahweh. Kata Naaman berarti menyenangkan atau terpuji dalam bahasa Ibrani. Namun, di balik kemuliaannya, tersembunyi penyakit yang memalukan dan mematikan, kusta. Menarik, bahwa seorang hamba perempuan muda Israel, seorang tawanan perang, menjadi perantara harapan. Dia menyarankan, agar Naaman menemui nabi di Israel untuk disembuhkan. Ini mengungkap tema besar, Tuhan menggunakan siapa saja, bahkan yang kecil, dan tak dianggap, untuk menyatakan kemuliaannya. Ketika Raja Israel menerima surat dari Raja Aram, yang meminta kesembuhan bagi Naaman, ia bereaksi dengan ketakutan, menyangka itu tipu muslihat untuk berperang. Ini menunjukkan krisis iman, dan identitas rohani seorang pemimpin Israel. Tapi Elia, sang Nabi Allah, dengan tenang berkata, "Biarkan dia datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa ada nabi di Israel." Kebesaran kisah ini terletak pada paradoks. Seorang besar diminta melakukan tindakan kecil, mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman marah, merasa terhina. Tapi para hambanya mengingatkan, jika Nabi menyuruhmu melakukan hal besar, bukankah engkau akan melakukannya? Disinilah inti teologi anugerah. Tuhan tidak memerlukan persembahan hebat, tetapi hati yang taat. Mujizat tidak datang dari kebesaran tindakan, melainkan dari kesederhanaan iman. Dua hal yang dapat menjadi aplikasi praktis bagi kehidupan jemaat. 1. Hidup berpusat pada Kristus dan bereaksi positif sesuai kehendak Allah. Naaman bisa saja pulang dengan kesombongannya. Ia hampir kehilangan kesembuhan, hanya karena ia merasa perintah Tuhan terlalu sederhana. Bukankah kita pun sering seperti itu? Kita berdoa memohon jawaban Tuhan, tapi ketika jawabannya datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan seperti bantuan dari orang biasa, nasihat sederhana, atau langkah iman yang kecil, segera kita menolaknya. Hari ini, Tuhan mengingatkan kita, jangan abaikan ketaatan kecil. Tetapi, pusatkan hidup kita pada Yesus, bukan pada ekspektasi atau harapan pribadi. Responilah setiap firman Tuhan dengan iman dan kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, "Taatilah, maka kamu akan melihat kuasaku." Jangan tunda lagi. Lakukan segera. 2. Mendukung keluarga atau saudara dalam pelayanan sebagai respons atas kasih Yesus. Peran hamba perempuan dalam kisah ini tidak besar menurut ukuran dunia, namun dampaknya luar biasa. Ia menjadi saluran kasih dan kesembuhan. Dalam hidup berjemaat,
Mari kita dorong dan dukung setiap anggota keluarga atau saudara seiman yang bersedia melayani Tuhan. Mungkin mereka tidak sempurna, mungkin pelayanan mereka tampak kecil, tapi kasih yang nyata selalu besar dalam mata Tuhan. Ketika mereka melangkah melayani, jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Jadilah penyokong, bukan penghalang. Jadilah penyemangat, bukan pengkritik. Jadilah pendoa, dan bukan pengecil hati. Pelayanan adalah respons kasih, dan kasih sejati tidak tinggal diam. Mari kita bergerak bersama. Lakukan segera. Akhirnya, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, dan Dia mengundang kita ikut serta dalam karyanya. Jangan tunda ketaatanmu. Jangan diam dalam kebimbangan. Dalam kesederhanaan iman, dan langkah kecil yang dilakukan dengan segera, mujizat akan nyata. Hari ini, saat suara Tuhan berbicara, buka hatimu, dan lakukan segera. Jika engkau taat, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara dalam kasih Yesus, semoga penjelasan ini dapat memperkaya pemahaman kita, dan bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari untuk kehidupan beriman yang segar, dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.